Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan PTS semester 2. Seharusnya sosialisasi ini kita lakukan dengan pertemuan, tetapi karena kita sedang dalam keadaan pandemi, maka kami pihak sekolah mencoba menjelaskan atau memaparkan pelaksanaan PTS ini lewat video. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami atau penjelasan yang kami berikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pelaksanaan PTS semester 2 ini akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu wali murid sekalian, adapun teknis pelaksanaan PTS adalah pemberian materi tetap dilaksanakan atau kita tetap belajar daring seperti biasa sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan dahulu atau sesuai jadwal pelajaran anak-anak. Kemudian tidak ada pemberian tugas. Kemudian PTS akan dilaksanakan pada saat pemberian tugas. Jadi PTS dan belajar daring tetap berjalan bersama-sama. Akan tetapi pelaksanaannya selang-seling. Hari ini misalkan kita belajar daring, kemudian keesokan harinya baru anak-anak melaksanakan PTS. Pemberian materi tidak akan banyak, hanya sebatas memberikan materi karena waktu di semester 2 ini sangat singkat. Jadi apabila kita fokus selama 2 minggu ini untuk PTS, kami khawatir anak-anak tidak akan mendapatkan materi pelajaran secara full atau tidak seluruh materi yang harusnya diberikan pada semester 2 ini bisa tersampaikan. Kemudian setelah anak-anak mendapatkan materi atau setelah pemberian materi, ketika pada saat jadwal belajar daring, anak-anak akan mendapatkan kisi-kisi pelajaran yang harus mereka pelajari untuk persiapan PTS keesokan harinya. Jadi materinya hanya sedikit yang diberikan, kemudian anak-anak akan fokus untuk belajar dari kisi-kisi, atau intinya kisi-kisi itu adalah agar anak-anak tahu apa yang harus dipelajari agar nanti mempermudah mereka dalam menjawab soal-soal PTS. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba menjelaskan lewat jadwal. Di sini ada contoh jadwal untuk kelas 1, 2, dan 3. Contoh jadwal PTS untuk kelas 1, 2, dan 3. Jika Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada tabel berwarna merah. Tabel berwarna merah ini adalah hari Senin atau jadwal belajar daring atau jadwal belajar daring untuk kelas 1, 2, dan 3. Pada hari Senin tersebut mereka akan tetap belajar, mendapatkan materi sesuai dengan jadwal pelajarannya. Kemudian setelah materi diberikan, mereka akan mendapatkan kisi-kisi materi yang diujikan keesokan harinya. Ketika keesokan harinya atau di hari Selasa, mereka akan melaksanakan PTS. PTS-nya adalah Bahasa Indonesia, tematik Bahasa Indonesia, dan Akidah. Maka ketika di hari Senin, kisi-kisi yang akan diberikan kepada anak-anak adalah kisi-kisi materi Bahasa Indonesia, tematik Bahasa Indonesia, dan Akidah. Hari Rabu pun sama. Hari Rabu berarti anak-anak tetap belajar daring. Setelah mendapatkan materi daring, mereka akan mendapatkan kisi-kisi untuk keesokan harinya. Pada hari Kamis, mereka akan PTS tematik dan fikih. Maka di hari Rabu, mereka akan mendapatkan kisi-kisi tematik POK dan fikih. Begitu seterusnya selama 2 minggu. Kemudian, ini adalah contoh jadwal PTS untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 4, 5, dan 6, mereka akan melaksanakan PTS di hari Senin. Maka untuk pemberian kisi-kisi bisa diberikan pada hari Sabtu
atau pada hari Minggu, biar anak-anak bisa belajar terlebih dahulu untuk persiapan PTS di hari Senin. Kemudian pada tabel abu-abu ini adalah hari Selasa. Hari Selasa itu adalah jadwal belajar daring untuk kelas 4, 5, dan 6. Nanti mereka akan mendapatkan materi sesuai jadwal pelajaran, kemudian mendapatkan kisi-kisi untuk PTS keesokan harinya. Maka kalau misalkan di hari Selasa mereka belajar daring dan mendapatkan kisi-kisi, kisi-kisi tersebut adalah kisi-kisi untuk PTS di hari Rabu. PTS-nya adalah tematik IPA dan fikih. Maka nanti kisi-kisi di hari Selasa yang akan diberikan adalah kisi-kisi IPA dan kisi-kisi fikih. Begitu seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini adalah jam pelaksanaan PTS. Pada jam 7.30 hingga jam 8, anak-anak melaksanakan absensi terlebih dahulu. Cukup melapor di grup WA dengan mengucapkan hadir atau menulis hadir, melaporkannya di grup WA. Tidak harus pas setengah 8, bisa lebih, dan terakhir absensi adalah pada jam 8. Bisa jam 7.45, misalkan jam 7.50 atau jam 8:05, tergantung kesiapan anak-anak. Jika anak-anak sudah siap, kemudian lapor untuk absensi. Pelaksanaan PTS ini dimulai dari jam 8. Jam pertama itu jam 8 hingga jam 9. Jam kedua jam 9 hingga jam 10. Jam ketiga dari jam 10 hingga jam 11. Kita berikan anak-anak 1 jam untuk mengerjakan setiap materi PTS. Akan tetapi pelaksanaan ini, pelaksanaan ini fleksibel. Maksudnya apabila anak-anak sudah selesai sebelum waktu yang sudah ditentukan, kita bisa mulai ke materi selanjutnya atau jam selanjutnya bisa dimajukan. Contoh misalkan jam pertama dari jam 8 hingga jam 9. Tetapi anak-anak sudah selesai dalam kurun waktu setengah jam atau sampai jam 8.30 anak-anak sudah selesai semua. Kemudian kita bisa lanjutkan materi yang kedua atau jam keduanya di jam 8.30 atau di jam 8.45 menit. Seperti itu. Begitu jam kedua dan jam ketiga. Kemudian untuk pengawas pada PTS kali ini yaitu seluruh guru kelas. Jadi nanti yang mengawasi pelaksanaan PTS adalah guru kelas. Soal akan dibagikan di grup berupa file PDF atau gambar. Soal akan diberikan sesuai dengan jam yang tertera pada jadwal PTS semester 2 ini. Dan anak-anak mengerjakan jawabannya atau menulis jawabannya pada lembar jawaban yang sudah dibagikan, yang sudah diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Pada lembar jawaban tersebut, anak-anak harus menulis nama lengkap, kemudian juga kelasnya, dan mata pelajaran yang sedang diujikan pada saat tersebut. Jika anak-anak sudah selesai, maka anak-anak harus melapor ke guru kelas. Cukup fotokan lembar jawabannya sudah diisi, dipoto, kemudian dilaporkan ke guru kelas. Pelaporannya tidak di grup, tetapi langsung ke kontak guru kelas atau secara japri. Jadi tidak ada yang melapor di grup. Kenapa tidak melapor di grup? Kami khawatir laporan tersebut bisa dilihat oleh yang lain dan bisa menjadi contekan untuk yang lain. Jadi laporannya langsung ke guru kelas. Apa yang dilaporkan? Cukup foto lembar jawaban yang sudah diisi oleh anak-anak. Kemudian pelaksanaan PTS ini tidak usah memakai seragam, cukup menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit tambahan. Yang pertama adalah ada beberapa lembar jawaban yang sudah diberi mata pelajaran. Maksudnya pada lembar tersebut sudah tertera mata pelajaran PTS. Contoh misalkan ada lembar jawaban, di situ tertera mata pelajaran matematika. Maka nanti ketika pelaksanaan PTS matematika dikerjakan pada lembar jawaban yang sudah tertera di sana pelajaran matematikanya.
Seperti itu. Kemudian bahasa Arab dikerjakan langsung di lembar soal. Tidak ada lembar jawaban untuk pelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, kami tidak memaksa kepada anak-anak untuk mengikuti PTS di pagi hari apabila tidak bisa melaksanakan di pagi hari. Jadi, kami akan berikan keringanan apabila ada anak-anak yang tidak bisa melaksanakan PTS di pagi hari. Kami tahu betul tidak semua Bapak Ibu yang mempunyai waktu senggang di pagi hari. Banyak dari Bapak Ibu yang bekerja, kemudian anak-anak tidak diizinkan untuk memegang handphone. Untuk itu, kami izinkan anak-anak mengerjakan di selain jam yang sudah dijadwalkan pada PTS kali ini. Jadi bisa di siang hari, bisa di sore hari, atau di malam hari. Akan tetapi, anak-anak tetap harus melaporkan apabila mereka sudah selesai mengerjakan PTS-nya. Jadi apabila ada anak yang mengerjakan di siang hari, kemudian sudah selesai, tetap mereka harus melapor ke guru kelas sebagai bukti kalau mereka sudah melaksanakan PTS. Kemudian, apabila ada anak yang tidak bisa mengerjakan di pagi hari, Bapak Ibu cukup konfirmasi ke guru kelas. Cukup bilang anak kami tidak bisa melaksanakan di pagi hari, nanti kami akan bimbing misalkan di sore hari atau di malam hari. Kami akan izinkan hal tersebut. Kemudian nanti setelah pelaksanaan PTS selama 2 minggu tersebut selesai, lembar jawaban dimasukkan kembali ke dalam amplop yang sudah Bapak Ibu ambil, yang sudah kami bagikan. Jangan lupa diberi nama anaknya, diberi nama putra-putrinya, dan dikembalikan lagi ke guru kelas masing-masing. Nanti kami akan jadwalkan untuk pengembalian amplop lembar jawaban anak-anak. Dan yang terakhir, tambahan yang terakhir, ada beberapa mata pelajaran yang pelaksanaannya berupa ujian praktek. Praktek itu bisa lisan, bisa praktek yang lain. Seperti contoh misalkan pelajaran tahfiz, tilawah, seni musik, dan yang lain sebagainya. Dan untuk pelajaran-pelajaran tersebut yang pelaksanaannya berupa ujian praktek tidak terikat dengan jadwal PTS. Maksudnya tidak ada jadwal untuk pelaksanaannya. Jadi anak-anak bisa melaksanakannya kapanpun selama 2 minggu ini. Tergantung dengan jadwal yang sudah diberikan oleh guru mata pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan pelaksanaan PTS semester 2 kali ini. Bapak Ibu, kami tahu betul membimbing putra-putri di rumah itu sangat sulit. Akan tetapi kami pihak sekolah dengan ini memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk membimbing putra-putrinya di rumah dalam pelaksanaan PTS kali ini. Semoga segala jerih payah Bapak Ibu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lelah kita semua menjadi lilah, menjadi berkah dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sekali lagi, kami pihak sekolah memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk membimbing putra-putrinya dalam pelaksanaan PTS kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.